Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di Zona Overthinking. Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari episode kemarin, di mana saya mulai awal pertama kuliah. Ada satu hal yang lupa saya sampaikan. Jadi di awal kuliah itu saya cukup struggle masalah keuangan sebelum ketemu bidik misi. Bahkan setelah ketemu bidik misi, karena ini beasiswa masih awal-awal, jadi perlu banyak penyesuaian untuk tata cara pembagian beasiswanya dan bagaimana proses mahasiswa bisa menerima beasiswa tersebut, sehingga sering terjadi keterlambatan pencairan dana beasiswa. Jadi di masa-masa struggle itu saya ingat orang tua saya, terutama bapak saya, sering ngirimi uang kurang lebih per minggu itu 100.000. Jadi 100.000 itulah uang yang harus saya pegang selama seminggu untuk bisa survive di Medan selama 1 minggu. Jadi dia ngirim uang itu setiap hari Jumat, datang ke bank BNI waktu itu, karena KTM kami juga merangkap sebagai ATM BNI. Ada kerjasama antara USU dengan Bank BNI untuk buat kartu tanda mahasiswa itu merangkap sebagai ATM mahasiswa. Bapak saya tidak punya ATM BNI maupun rekening tabungan di BNI. Jadi setiap hari Jumat dia akan datang ke bank untuk transfer tunai. Jadi datang ke bank, mengisi formulir untuk transfer tunai, terus ngantri begitu lama hanya untuk mentransfer uang 100.000 ke ATM saya. Dan itu dilakukan dia secara terus menerus. Bahkan ketika saya sudah dapat beasiswa bidik misi pun dia tetap melakukan itu, karena beasiswa bidik misi ini sering terjadi keterlambatan di awal-awal penyalurannya, karena memang masih baru kan, seperti yang saya katakan tadi. Jadi itu yang saya rasa saya belum cukup berterima kasih kepada bapak saya. Ya, he's not a perfect man, banyak kekurangannya, banyak hal-hal di dirinya yang saya nggak suka. Tapi kita juga nggak boleh mendenial kebaikan seseorang atau pengorbanan seseorang hanya karena kita tidak suka beberapa sifatnya. Jadi kita harus mengakui kita tidak suka dengan dia di beberapa sifatnya, tapi ketika dia melakukan hal baik untuk kita, maka kita harus mengingat kebaikan itu. Dan itu mungkin yang kurang saya dalami ketika saya masih kuliah dulu maupun beberapa tahun ke belakang. Baru akhir-akhir inilah ketika mungkin saya sudah pernah merasakan menjadi seorang ayah, walaupun cuma sebentar. Sedikit banyaknya tolak ukur tentang pengorbanan ayah itu akhirnya saya mulai paham bahwa seorang ayah akan melakukan apapun untuk kebaikan anaknya. Kadang-kala pun ketika ternyata uangnya nggak cukup 100.000, dia hanya akan mentransfer uang 50.000. Jadi dia akan ngubungi dan bilang kalau uangnya belum ada ini 100.000. Jadi dia akan mentransfer uang 50.000 dulu di hari Jumat, baru kemudian hari Senin atau hari Selasanya dia akan mentransfer uang lagi ketika uangnya sudah ada. Dan waktu itu saya tidak peduli dia dapat uang dari mana, bagaimana dapat uangnya. Pokoknya setiap minggu itu harus ada uang 100.000 itu. Setelah saya mulai berpikir, sudah banyak berpikir tentang menjadi seorang ayah, akhirnya saya bisa sedikit merasakan bagaimana dia akhirnya berkorban, segala jenis upaya dilakukan dia untuk agar bisa ngasih uang ke anaknya yang sedang berada di luar kota, sedang berada jauh dari dia. Ya, jadi mungkin itu yang saya teringat kembali tentang pengorbanan seorang ayah yang mungkin selama ini tidak terlalu saya hiraukan. Dan baru akhir-akhir ini saya memahami dan menyadari bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh bapak saya itu tidak sedikit untuk saya. Walaupun mungkin di mata orang
uang 100.000 itu sedikit sekali untuk kebutuhan seorang mahasiswa di perantauan selama 1 minggu. Tapi ketika saya melihat sudut pandangnya dari bagaimana dia memperoleh uang itu, dia mati-matian nggak tahu bagaimana caranya dia bisa dapat uang itu. Ya akhirnya saya berpikir bahwa perjuangannya dan pengorbanannya itu hal yang luar biasa. Dan saya kurang banyak berterima kasih, atau bahkan mungkin tidak pernah berterima kasih sama sekali atas pengorbanan yang sudah dia lakukan. Ya, jadi mungkin itu saja. Saya tiba-tiba teringat ketika mau buat lanjutan cerita kuliah semalam. Nanti kan saya sambung ke lanjutan cerita bagaimana saya memperoleh beasiswa bidik misi. Tapi saya teringat kejadian itu ketika saya mau nulis episode tentang saya mendapatkan beasiswa bidik misi.